Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alimil qadir alladhi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa yulhimu man yasha'u ay yufawwida amrahu ila Allah fil laili wan nahar. Ashhadu an la ilaha illallahul ghafurul wadudul fa'alul lima yuridul wahidul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh nabiyyur rahmati al-mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa sallama wa alihi wa sahbihi al-hudatil muhtadin al-bararah al-akhyar. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahil azizil ghaffar. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Taqwa ilahil alamin fa innahu izzun wa hirzun fil dunya wal marja'i. Hadirin ma'asyiral Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita semua. Keduanya salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia ataupun di akhirat, sehingga kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami wasiatkan kepada diri kami secara khusus dan kepada anda semua untuk bertakwa kepada Allah. Takwa dengan menjadikan diri kita sebagai wasilah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melindungi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, melindungi diri kita dengan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari hijab-hijab yang menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Hijriyah, bulan Muharram, di mana bulan Muharram dan waktu-waktu yang lain adalah merupakan gambaran daripada likulli yaumin huwa fi sya'n. Gambaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala, likulli yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala mempunyai asyu'un, mempunyai kebijakan-kebijakan, mempunyai segala kesempurnaan daripada apa yang dikehendaki oleh Allah, kekuasaan Allah, dan seterusnya daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebijakan-kebijakan itu Anda tidak akan bisa tahu kecuali yang tergambarkan di alam semesta ini. Masjid yang sedang kita bangun diisyaratkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya, masjid-masjidnya. Artinya gambaran Allah yang sempurna itu ada di masjid. Maka dalam hadis dikatakan lahabittum alallah, kalau kalian jatuh, pada hakikatnya kalian ini adalah dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih ayyakuna sajidan. Paling dekatnya hamba dekat kepada Allah itu di saat sujud. Artinya dia dekat kepada Allah. Wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hijrah. Ketika Anda berbicara hijrah, Anda jangan menggambarkan Nabi Muhammad belum hijrah. Salah besar. Ketika Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya buat seseorang apa yang dia niatkan.
faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin Anda bagaimana akan menggambarkan Nabi Muhammad hijrah kepada dirinya sendiri. Dikatakan barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di awal-awal pembahasan Sahih Bukhari, kalau hadis yang ringkas di dalam Arba'in An-Nawawiyah, Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu jelas-jelas disebutkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Coba Anda gambarkan bagaimana Nabi Muhammad hijrah kepada dirinya sendiri. Artinya Nabi Muhammad sudah hijrah. Nabi Muhammad ketika hijrah adalah digambarkan oleh para sahabatnya dan para umatnya nanti sampai akhir zaman, ketika mereka belum sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulullah. Artinya kita apabila ingin memaknai hijrah, Anda harus membuka hijab diri Anda, bahwasannya Anda ini siapa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW hanya bisa diketemukan sesuai dengan Al-Quran hadis di dalam diri Anda. Artinya Anda harus betul-betul melihat. Ketika Anda melihat masjid, sebenarnya Anda dikatakan beribadah kepada Allah sebenarnya adalah mengikuti kepada diri Anda. Ada orang mau sedekah di masjid, saya nanti dulu dah, ibadah masih ada yang penting yang ini. Satunya lagi, saya mau sedekah sekian persen harta saya mau sedekah, saya pingin tobat, dan seterusnya, macam-macam niat ibadahnya. Jadi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari cara pandangnya siapa? Cara pandang diri sendiri. Jadi Anda mengenal kepada Allah itu dari diri Anda. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana akan dikenal, sedangkan Anda mengenal diri Anda saja tidak tahu. Bagaimana cara menundukkan diri Anda untuk supaya berderma, untuk melihat akhirat lebih dekat, untuk melihat keselamatan di akhirat lebih diutamakan daripada dunia. Anda tidak mampu. Bagaimana Anda akan mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana Anda akan hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala syariat yang akan Anda jalankan, semuanya bermula daripada kekuatan iman Anda melihat bahwasannya masjid bukanlah masjid. Masjid itu adalah gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena demikian, maka Anda harus memahami semua bahwasannya pentingnya sesuai digambarkan dalam Al-Quran, mazaghal basar. Di dalam surat An-Najm ayat 17, Nabi Muhammad sama sekali tidak menyimpang dari pandangannya. Artinya beliau melihat betul-betul semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa lari dari Fir'aun, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 21 dikatakan dalam firman Allah, fafarartu minkum lamma khiftukum, aku pergi dari kalian ketika aku takut kepada kalian. Jadi Nabi Musa pergi dari Fir'aun, begitu. Ini kalau digambarkan di dalam ilmu yang diserap, pada intinya itu adalah apa yang didapat oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau mendapatkan ilham dari Allah, khalli nafsaka wa ta'al, tinggalkan dirimu, kamu menujulah kepada aku. Ini adalah Nabi Musa alaihissalam, hijrahnya Nabi Musa alaihissalam. Itu pun dikatakan jelas di bawah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah tidak pernah hijrah menjauh dari satu benda apapun.
Karena Nabi Muhammad merasa pada hakikatnya dirinya dan semua yang di alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan yang menggerakkan semuanya. Bagaimana akan lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana akan dikatakan hijrah sedangkan dirinya berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, tempat yang akan dituju juga diciptakan oleh Allah, juga ditegakkan oleh Allah. Oleh karena itu Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau berdoa, a'udzubika minka. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya Allah, aku berlindung denganmu darimu. Artinya manusia yang dikatakan hijrah itu artinya bukan dia lepas dari Allah. Artinya pada hakikatnya dia adalah diciptakan Allah menuju kepada dirinya yang diciptakan Allah juga. Kalau Anda salah memahami ini, maka Anda akan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Anda sebenarnya tidak hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita akan hijrah, Anda harus bertanya, saya diciptakan oleh siapa? Saya digerakkan oleh siapa? Oleh Allah. Ya sudah, Allah. Terus maksudnya hijrah kepada Allah artinya apa? Artinya Anda belum bertemu Allah. Kalau dibuka pada hakikatnya, oh sebenarnya para sahabat itu akan mengatakan di Mekah itu sebenarnya orang kafir juga adalah Allah semua yang menggerakkan. Di Madinah kaum Ansor yang membantu mereka juga sebenarnya adalah Allah semua yang menggerakkan. Semuanya dengan izin Allah semua. Lalu makna hijrah itu apa? Terbukanya hijab. Anda ini adalah tidak lebih dan tidak ada yang sedikit pun, hanya ciptaan Allah. Tidak punya kekuatan apapun. Ketika Anda sudah sampai kepada hal yang demikian, maka Anda akan bisa merasakan doanya Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa, Allahumma antas sahib fis safar. Ya Allah, Engkau adalah teman di dalam perjalanan, wal khalifata fil ahl, dan Engkau adalah penggantiku di keluarga. Artinya Nabi Muhammad merasa Allah bersamanya, dan Allah juga yang menemani keluarga Nabi Muhammad yang ada di rumahnya. Jadi Nabi Muhammad dari Allah menuju kepada Allah. Maka dikatakan fafirru ilallah, pergilah kamu kepada Allah. Tidak mengatakan Nabi Muhammad lepas dari Allah, tidak. Tapi untuk lebih menuju kepada apa yang diperintahkan Allah, untuk lebih mendekat kepada Allah, lebih kepada bahwasannya kesempurnaan Allah tidak ada habisnya digambarkan di para makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna masjid. Itulah makna Jumat. Karena Rasulullah bersabda, man aradal hudurul jum'ah, barang siapa yang ingin hadir salat Jumat, falyaghtasil, maka dia harus mandi. Dalam hadis yang lain, ghuslu kulli jum'atin fardun likulli muslim. Mandi Jumat, ghusl Jum'ati fardun ala kulli muslim. Mandi wajib, mandi Jumat itu wajib bagi setiap muslim. Kalau ahli fikih mengatakan bagi yang junub. Kalau madhab yang lain mengatakan enggak junub, enggak apapun, itu tetap wajib. Artinya apa? Kenapa dikatakan di situ harus wajib? Isyaratnya apa? Jumat itu berkumpul. Artinya manusia tidak dilihat dari sisi kemakhlukannya, tapi yang terlihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika Anda akan hadir Jumat dikatakan sah, Anda harus mandi. Mandi dari apa? Jinabat. Jinabat Anda itu apa? Jinabat kita itu apa? Kemakhlukan kita. Melihat diri kita punya kekuatan, melihat diri kita punya jabatan, melihat diri kita kalau miskin punya diri kita, merasa dirinya sehat dan sebagainya walaupun tidak punya uang. Salah besar. Ini jinabat, harus dihilangkan dengan air tauhid. Ketika Anda membasuh air wudhu, Anda rasakan bahwasannya ini hanya lambang saja. Sebenarnya saya sedang mandi dengan tauhid, yaitu supaya menghilangkan bahwasannya dirinya merasa jauh, bahwasannya Allah adalah yang tidak memberikan kepadanya, lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jinabat. Kalau dipraktekkan dalam syariat, Anda mandi sebelum Jumat. Tapi apa artinya mandi sebelum Jumat untuk hadir Jumat kalau Anda tidak melihat Allah, kalau Anda tidak merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna hijrah adalah
Nabi Muhammad SAW, dilihat dari sini Nabi Muhammad sebenarnya tidak hijrah. Nabi Muhammad sudah selesai. Cuma ketika Nabi Muhammad mengatakan adalah barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, artinya itu berbicara para sahabat. Bagaimana Anda akan mengatakan Nabi Muhammad hijrah kepada dirinya sendiri? Bagaimana itu gambarnya? Apakah belum terbuka hijab? Nabi Muhammad semenjak diangkat jadi Nabi sudah terbuka hijabnya. Siapa dirinya? Maka beliau mendapatkan amanat untuk membimbing manusia. Kalau beliau belum sampai kepada Allah, bagaimana beliau akan membimbing manusia? Bagaimana itu hadisnya berbunyi, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kita tidak pernah sadar bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad kepada dirinya sendiri itu bagaimana. Kalau kita, ya benar, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya Anda ini dikatakan hijrah apabila Anda sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah. Kalau Anda ingin tahu sampai kepada Allah, Anda paling tidak harus masuk kepada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya semua yang menggerakkan Allah, baik itu dalam dirinya atau di luar dirinya. Atau Anda bisa memahami dari firman Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Atau Anda bisa memahami dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami hanya punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini dia. Kemudian di situ tidak cukup. Anda harus memahami, artinya Anda tidak akan pernah sampai di sini. Artinya Anda ditolak walaupun menyebut-nyebut nama Allah, walaupun merasa dirinya adalah la haula wala quwwata illa billah. Semua adalah Allah, semua adalah Allah. Kalau tidak melewati fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, kalau tidak sampai kepada wa rasulihi, tidak melewati pintunya Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan dengan tegas, kalau seandainya Rasulullah saja terhijab dari saya sekejap mata saja, maka saya menganggap diri saya bukan dari golongan orang Islam. Artinya bagaimana Pak? Dalam hadis dikatakan tidak sempurna iman kalian sehingga kalian itu yuhibbu ma yuhibbu li nafsihi. Kalian itu tidak mencintai sesuatu yang dicintainya itu bisa berada di saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga seseorang ini mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai. Bagaimana itu caranya? Kalau tidak dengan melewati persaudaraan. Dikatakan dia senang untuk saudaranya, berarti Anda bersaudara. Dipersaudarakan dari mana? Kalau dalam Al-Quran dikatakan khalaqnakum min nafsi wahidah, kalian diciptakan dari jiwa yang satu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, kami jadikan bersuku berbangsa-bangsa. Jadi Anda harus merasakan sesuai dengan yang difirmankan Allah, Anda itu satu. Anda itu satu karena Anda bersaudara. Kalau kita katakan si A bersaudara dengan si B, berarti bapak ibunya sama. Begitu juga ketika kita dipersaudarakan sesama Islam, sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ada yang menyatukan kita. Itulah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian nabi dari diri kalian. Kalau Anda merasa diri Anda ini beda dengan Nabi Muhammad, maka Anda tidak pernah hijrah kepada Nabi Muhammad. Kalau Anda tidak pernah hijrah kepada Nabi Muhammad, Anda tidak pernah hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Anda 1000 rakaat, walaupun Anda merasa bisa membangun Islam dengan segala kemajuan fisiknya, tapi Anda tidak pernah hijrah kepada Allah, karena Anda tidak pernah hijrah kepada Rasulullah. Sedangkan hijrah kepada Rasulullah artinya Anda merasakan semuanya adalah berasal dari Nabi Muhammad. Artinya makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Baru dari nur itu menjadi semua yang ada di alam semesta. Dan ini sesuai dengan apa yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Maka dikatakan walau annahum
idzalamu anfusahum ja'uka, kalau seandainya mereka ini datang kepada kalian, walau annahum idzalamu anfusahum, kalau seandainya mereka berbuat zalim pada diri mereka, ja'uka, kemudian datang kepada kamu, bukan datang kepada Allah, kalimatnya datang kepada kamu, fastaghfirullah, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, lawajadallaha tawwabar rahimah, maka mereka akan menemukan Allah sebagai yang menerima taubat. Kalau mereka berbuat zalim kemudian mereka datang kepadamu wahai Muhammad, maka mereka akan menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka ini ketika berbuat zalim mereka menemukan Nabi Muhammad. Artinya menemukan Nabi Muhammad ini adalah yang mensyafaati. Yang mensyafaati itu artinya apa? Ketika manusia berbuat dosa ataupun manusia berbuat taat, pada hakikatnya semua itu tercipta dari nurnya Nabi Muhammad SAW maupun pendosa. Artinya kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau itu dosa, mau itu pun ketaatan, semuanya adalah ciptaan Allah. Bahkan semua kita akan mengatakan iblis adalah ciptaan Allah. Tidak boleh mengatakan iblis diciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, musyrik hukumnya. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Anda diampuni itu sebenarnya apa? Bukan neraka sebenarnya. Neraka itu hanya gambaran. Diampuni itu Anda hanya menemukan Anda ini hanya gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau susah difahami, Anda ini hanya ciptaan Allah. Tidak ada sama sekali sedikit pun kekuatan selain Allah. Begitu saja. Kemudian apapun ibadah Anda, apapun di zaman Anda, semuanya itu berasal daripada nurnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah di Al-Qur'an. Ketahuilah, artinya ilmu, Pak. Ketahuilah di dalam diri kalian itu Rasulullah. Kemudian dikatakan Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Rasul minallah, dari Allah. Mungkin akan mengatakan Rasul yang diciptakan oleh Allah, di dalam diri kalian ada syariatnya Allah atau apa. Tapi syariat sendiri itu ada tertulis atau di akal manusia atau di hafalan manusia atau bisa dibentuk di pemerintahan atau semuanya itu semua tidak bisa bergerak kecuali dengan kekuatan Allah. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pokok ajaran, pondasi dari segala perjuangan Islam, di dalam segala peradaban Islam. Kalau dalam konteks khusus di masjid kita yang kita cintai ini, kenapa saya katakan saya cintai ini? Anda tidak mau mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Tadi dikatakan dalam hadis, ahabbul bila ilallahi masajiduha. Paling dicintainya tempat-tempat di satu negara itu adalah masjid-masjidnya. Artinya Anda harus mencintai. Kalau Anda mencintai masjid, sebenarnya bukan Anda. Yang mencintai adalah Allah. Jadi Anda itu gambaran cintanya Allah. Jadi ketika Anda ingin menggambarkan masjid ini dicintai Allah, gambarannya bagaimana? Itulah diri Anda. Itulah manusia sebagai gambaran sempurnanya. Kemudian alam semesta semua. Kemudian tanah yang menjadi gambaran masjid itu. Itu sebagai lambang cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah tidak bisa kita gambarkan. Tapi Allah Al-Musawwir, dari asma'nya, Asmaul Husna itu ada nama Al-Musawwir. Allah yang menggambar, yang menciptakan tanahnya, orangnya yang mencintainya dan sebagainya. Kalau Anda sampai kepada ini, ingat Rasulullah bersabda, likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Likulli imri'in ma nawa. Seseorang tergantung apa yang dia niatkan. Terus Rasulullah melanjutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya Anda tergantung niatnya saja dan Anda tergantung amalnya. Kalau Anda beramal ke masjid, maka Anda dicintai Allah. Karena Anda sebagai lambang kecintaan Allah untuk mencintai masjid. Begitu saja, selesai. Nggak ada yang lain. Hanya yang terlihat adalah
Allah dan Anda dicintai oleh Allah. Tidak ada kebahagiaan yang lain yang lebih tinggi. Karena kebahagiaan yang lebih tinggi adalah Anda dicintai Allah. Artinya Anda sebagai gambaran cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang lebih tinggi dari ini. Nggak ada. Surga pun di bawah ini semua. Karena surga berasal dari amal manusia. Nggak ada cerita dalam Al-Quran surga berasal dari yang selain manusia, nggak ada. Dikatakan wa alaisal insan illa ma sa'a. Tidak ada buat manusia kecuali apa yang dia usahakan. Artinya surga dan neraka itu berasal dari manusia. Maka dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Dan apa buat manusia itu apa yang diniatkan. Artinya amal itu ke surga tergantung niat. Niat itu dari manusia. Nah, manusia niat beneran tidak itu tergantung daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu dilindungi oleh Allah, selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan khutbah yang singkat ini, semoga kita semua dibukakan mata hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul kita ini mendapatkan nur, cahaya daripada wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para aulia mengatakan bikasfil hujbi wal aini, dengan terbukanya hijab, dengan terbukanya di mana, apa kata di mana, terbuka semua, ini tidak ada. Yang ada adalah Allah dengan dibukanya nur wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti Anda akan sholat, ada doa iftitah, inni wajjahtu wajhi alladzi fataras samawati wal ardh. Saya menghadapkan wajah saya. Wajah itu adalah nama yang tersisa dari kemuliaan zaman dahulu sampai ke lisan kita sekarang. Wajah itu apa? Anda akan mengatakan wajah ini yang dilihat. Bukankah Anda mendengar pakai telinga? Bukan Anda bergerak dengan pakai tangan? Tapi kenapa yang dilihat wajah? Karena wajah itu lambang yang dilihat. Lambang yang dilihat artinya kemuliaan manusia di wajahnya. Kalau Anda kemuliaan mengatakan kemuliaan itu dari Allah, maka wajah Anda adalah siapa? Maka dikatakan wajah tu wajah. Ketika Anda menghadapkan wajah saya, artinya apa, Pak? Masa Anda akan menghadapkan kekotoran kepada Allah? Tidak mungkin. Kemudian yang bisa menghadap kepada Allah siapa? Anda tidak pernah melihat Allah. Jadi Anda harus merasakan diri Anda adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru Anda sah mengatakan inni wajjahtu wajhi alladzi fataras samawati wal ardh. Kalau tidak, maka Anda tidak bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah Ta'ala qala fi muqami tanzilih al-munzal ala imami rusulih wa habibih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil jami'il muslimin. Amin. Alhamdulillah kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. ثم إن الله أمركم ودأ بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا وأمرا في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخليفة الأولى بالتحقيق أنيس بن الغارس أمير خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وأن شاهد المحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأن ذي النورين من استحي منهم ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأن ولي وأخيه وابن عمه إمام أهل المشارق والمغارب سيدنا علي أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول أمهات المؤمنين وأن السبطين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأن من البطول سيدنا فاطمة بنت الرسول وأن من الطاهر العسل والأدناس سيدنا حمزة وسيدنا عباس وأن باقي الأشرار المبشرين بالجنة وأن أصحاب بدر وأحد وعلي بدر رضوان وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات
الدعوات يا قاضي الحاجات يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين أجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل واضف بالعالمين ومن بدوبة لنا أنت حبيب التائبين بجاه سيدنا رسول الله حسن البذول المرضى بالفهول وجد بالأمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الكرام والصحبة والتابعين عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على ما يزيدكم ولذكر الله عز وجل أكبر